Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Adinda Samsudin. Saya dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman saya pada video saya sebelumnya, yaitu mengenai akad yang terdapat dalam cabang ilmu fikih muamalah. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari saudari Zulfa Afiana Hermansyah. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengadakan akad jika kedua belah pihak sedang berjauhan atau dengan kata lain tidak bisa bertemu secara langsung? Terkait dengan pertanyaan seperti ini, para ulama fikih menerangkan cara yang dapat ditempuh dalam akad jika sedang berjauhan, yaitu dengan cara tulisan atau kitabah. Jadi, misalnya jika kedua akid sedang berjauhan tempatnya, maka ijab qabul atau akad boleh dilakukan dengan cara kitabah atau tulisan. Nah, atas dasar inilah para ulama membuat kaidah, yaitu tulisan itu sama dengan ucapan. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan kedua dari saudari Ananda Sugianto. Pertanyaannya, dalam menjalankan transaksi mudharabah, apa yang harus dilakukan oleh mudharib sebagai pengelola dan sohibul mal sebagai pemilik modal? Sebagai orang kepercayaan, seorang mudharib atau pengelola harus bertindak hati-hati dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang akan terjadi akibat dari kelalaiannya sendiri, dan tujuan penggunaan modal tersebut digunakan untuk usaha yang halal. Sedangkan seorang sahibul mal atau pemilik modal diharapkan untuk dapat mengelola modalnya dengan cara terbaik untuk menciptakan laba yang optimal. Pertanyaan ketiga, yaitu dari Andi Nurhamidin. Apa dalil atau landasan hukum dari akad syirkah? Jelaskan makna dari dalil tersebut. Dalil dari akad syirkah atau akad musyarakah ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Al-Aswad ayat 28, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Makna dari ayat ini yaitu kebanyakan dari para sekutu, sebagian dari mereka melakukan pelanggaran terhadap yang lainnya dengan cara mengambil hak partnernya dan berlaku tidak adil, kecuali orang-orang beriman yang melakukan amal-amal soleh. Nah, mereka adalah orang-orang yang berlaku adil kepada partner-partner mereka dan tidak saling menzolimi satu sama lain. Orang-orang yang seperti itu tidaklah banyak. Kemudian diperkuat oleh hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut dapat dilihat bahwa dalam berserikat, penjagaan amanah adalah yang paling penting, karena Allah akan memberkahi usaha perkongsian yang dilandasi dengan amanah tanpa khianat. Selanjutnya pertanyaan dari Loviana Mokoginta. Apakah prinsip dari akad ijaroh dan akad jual beli itu berbeda? Jelaskan. Transaksi ijaroh pada dasarnya dilandasi dengan prinsip perpindahan manfaat, sedangkan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan suatu barang atau benda. Karena itu, prinsip ijaroh boleh dibilang sama dengan prinsip jual beli. Hanya saja perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada transaksi jual beli, objek transaksinya adalah barang, sementara itu pada transaksi ijaroh, objek transaksinya adalah barang dan jasa. Selanjutnya pertanyaan kelima dari saudara Afnan Ferdiansyah.
Bagaimana ketika kita melakukan akad dan dipertemukan dengan orang yang memiliki kekurangan seperti bisu, buta, dan lain sebagainya? Apakah akad itu dapat dilaksanakan atau tidak? Bagi orang-orang tertentu yang tidak dapat melaksanakan akad dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu, tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan tulisan, maka orang yang bisu dan tidak pandai dalam baca tulis tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dapat dilakukan dengan isyarat, berdasarkan kaidah yaitu isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah. Jadi, orang yang memiliki kekurangan fisik seperti bisu dapat melakukan akad dengan cara isyarat, dan ini dianggap sah dalam melakukan akad. Selanjutnya, pertanyaan dari Ramlia Kasim, jelaskan hal-hal yang dapat membatalkan akad. Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama, berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak yang berakad apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat. Dan jika dalam akad tersebut sifatnya mengikat, maka suatu akad dapat dianggap berakhir jika jual beli yang dilakukan fasad seperti terdapat unsur-unsur tipuan atau salah satu rukun dan syaratnya tidak berlaku. Yang kedua, berlakunya khiyar, syarat, aib, atau rukyat. Yang ketiga, akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna. Yang keempat, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Pertanyaan selanjutnya dari Andrea Prasetyo. Bagaimana tinjauan hukum terhadap orang yang melakukan akad tetapi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Nah, pada proses perjanjian atau akad tidak selamanya menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan akad. Ada kalanya akad yang dilakukan itu mengandung kekurangan. Hal ini mengakibatkan akad tidak lagi sempurna. Akad ini biasa disebut dengan akad yang cacat. Contohnya terdapat dalam akad jual beli. Jumhur ulama berpendapat bahwa status akad jual beli yang barangnya cacat dan tidak dijelaskan oleh penjual hukumnya sah, akan tetapi penjualnya lah yang mendapat dosa. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lakukan tasyriyah atau membiarkan hewan ternak yang sedang menyusui untuk tidak diperah agar kelihatan banyak susunya saat dijual. Siapa yang terlanjur membeli hewan yang ditasyriyah setelah ia memerah susunya, ia berhak memilih antara meneruskan untuk membeli atau jika ia tidak rela, boleh mengembalikan hewan serta menarik uang dan ia harus memberikan 1 sak kurma untuk pemilik hewan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah tinjauan hukum Islam terhadap orang yang melakukan akad akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang. Pertanyaan selanjutnya dari Nur Arif. Ketika dalam menjalankan mudorobah dan terdapat penyalahgunaan modal, apakah ada hukum yang mengatur tentang hal tersebut? Dalam akad mudorobah, hubungan antara sohibul mal dengan mudorib adalah hubungan yang bersifat amanah. Artinya, mudorib itu adalah orang yang dipercaya oleh sohibul mal untuk mengelola hartanya. Aplikasi mudorobah di Lembaga Keuangan Syariah Nasional menuntut nasabah untuk menyertakan jaminan. Hal ini karena pihak LKS mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7 DSN MUI-4/2000 yang menyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudorobah tidak ada jaminan. Namun, agar mudorib tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari mudorib atau pihak ketiga. Selain itu, jaminan dianggap perlu ada pada akad mudorobah bertujuan untuk menghindar dari pelaku usaha, yakni terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana mudorobah. Selain itu, syarat
Jaminan menjadi sebuah pengikat antara pihak bank dengan nasabah sebagai upaya untuk melindungi dana nasabah investor. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Yuda Wahyudi, apakah ada dasar hukum yang mengatur tentang jaminan yang akan diberikan kepada bank ketika akan melakukan akad ijaroh? Nah, dalam pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah menegaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha calon nasabah penerima fasilitas. Selanjutnya dalam pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah juga menegaskan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap jaminan, bank syariah atau unit usaha syariah harus menilai barang atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dengan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai jaminan. Apakah sudah cukup memadai sehingga jika nasabah penerima fasilitas tidak dapat melunasi kewajibannya, jaminan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran pembiayaan dari bank syariah atau unit usaha syariah yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan ijaroh berdasarkan ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah tentang kelayakan penyaluran dana, adanya jaminan tambahan pada dasarnya diwajibkan. Pertanyaan yang terakhir yaitu dari Mahathir Agil. Berikan satu contoh tentang akad ijaroh muntahiyah bitamlik dan jelaskan bagaimana prosesnya. Ijaroh muntahiyah bitamlik atau biasa disingkat dengan IMBT adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Contoh kasus ijaroh muntahiyah bitamlik adalah pembiayaan yang digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor pada leasing syariah dan bank syariah. Skemanya yaitu yang pertama adalah melakukan perjanjian ijaroh terlebih dahulu, yaitu memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad ijaroh. Dan yang kedua, para pihak melakukan perjanjian pemindahan kepemilikan yang hukumnya tidak mengikat. Selanjutnya, ketika bank hendak mengalihkan kepemilikan kepada nasabah pada akhir periode sewa, maka kedua belah pihak harus melakukan akad pemindahan kepemilikan. Barulah aset yang ditransaksikan sudah menjadi milik nasabah. Itulah yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan pada video saya sebelumnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.